Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya amal-amal kebaikan itu menjadi sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat selama libur beberapa waktu ya, dengan ustadz kita, dengan guru kita, Ustaduna wa Dokturuna Misno Mei MH MPD Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga antum, Ustadz, sehat walafiat bersama keluarga. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah, Allah beri kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga bisa menjalankan perkuliahan di sore hari ini. Yang saya hormati Ustaduna wa Dokturuna Misno Hafizahullah Ta'ala dan kawan-kawan sekalian. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dipertemukan dalam perkuliahan kita bersama Dr. Misno Hafizahullah. Insya Allah, sebelum presentasi dari kawan-kawan yang sudah siap hari ini, kita dengarkan bersama penyampaian materi kuliah dari Dr. Misno. Baru setelah itu dilanjutkan dengan diskusi atau dilanjutkan dengan presentasi bagi kawan-kawan yang sudah siap. Untuk itu, kepada teman-teman semua yang tidak punya uzur bisa membuka kamera agar perkuliahannya berjalan lancar. Untuk menghemat waktu, langsung saja Ana berikan kesempatan kepada Dr. Misno untuk menyampaikan materi perkuliahan pada sore hari ini. Kepada antum Ustadz, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Kedengaran, Pak? Alhamdulillah terdengar. Raden. Saya hujan di ini Ciapus ini saya. Cianjur juga hujan sama. Baik, terima kasih. Iya, benar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra ya rabbikal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, fa inna al hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, asyukulillahi wahda alladhi an'ama alaina fi hadzal yawm fi hadhihi
ada lisan tajibah insyaallah taala nasbati li nastamir dirasatana di yakni tabiyatul muqarrar tarbiyah al-Islam. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, ibu-ibu sekalian. Kita sudah masuk di akhir-akhir pertemuan ini ya, di mata kuliah pengembangan teori dan juga pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, merujuk kepada materi dan juga RPS terkait dengan mata kuliah ini, saya yakin kita sebenarnya lebih banyak ke review, terutama terkait dengan bagaimana sebenarnya pelaksanaan dari kurikulum, kemudian juga bagaimana mengevaluasinya dan juga mengembangkannya. Ya, nah, karena itu, karena hari ini juga ada dua presenter, ya, ada dua kelompok yang presentasi, maka kita bisa langsung ke presentasi, ya, kelompok satu dengan kelompok dua. Setelah itu nanti baru kita bisa diskusi banyak terkait dengan materi dan juga terkait juga dengan mungkin ada kaitan dengan tugas kita dan juga dengan tesis yang rencana akan disusun oleh ibu bapak sekalian. Ya, menghemat waktu, kita persilakan, saya persilakan untuk presenter, untuk kelompok, untuk langsung presentasinya. Nanti kita akan diskusikan dan menitera. Baik, saya kembalikan kepada ketua kelas kita. Silakan Pak Sekretari. Baik, terima kasih atas mukadimahnya, Bapak. Langsung saja kepada teman-teman yang sudah siap untuk presentasi pada sore hari ini, dipersilahkan. Ibu Sek hari ini kelompok berapa, Bu Sek? Kelompok 7 dan 8, Ustaz. Ya, ada dua kelompok nih ya, semangat sekali. Silakan, silakan. Silakan untuk kelompok 7. Siapa yang kelompok 7? Siapa kelompok 7 nih? Atau kelompok 8 juga kalau yang datang duluan juga boleh. Mungkin untuk kelompok 7 belum hadir, Pak dosen. Iya, makanya kalau belum ya kita ke kelompok 8. Nah, kita kembalikan ke MC kita nih. Kelompok Nanti kalau 8 kebetulan saya, Pak. udah siap berarti ya. Ya nggak apa-apa, yang hadir Cuma aja dulu. ini qadarullah, kemungkinan saya sendirian karena tim saya, kelompok saya sedang tidak bisa hadir, Pak. Nggak apa-apa lah. Nanti yang lain nyusul berarti presentasi lagi ya. Kita tanya-tanya. Sendirian ya Bu Eli ya? Iya, Pak, karena beliau posisinya bekerja di luar negeri, saat ini sedang di Makau, jadi posisinya sedang bekerja. Iya, sendiri juga ya. Ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti presentasi kalau pas kosong atau nanti bisa buat videonya juga sih sebenarnya. Baik, Pak. Jadi ini sekarang kelompok 8 dulu ya, Pak? Iya, kelompok 7 belum ada kan? Baik, Pak. Ya, silakan. Ya, nanti saya harapkan untuk presentasi ini tidak menjadi beban ya, ibu bapak sekalian. Jadi enjoy aja, nikmati aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat. Maaf, apa sudah terlihat PPT-nya? Sudah jelas. Sudah di full kan. Sip. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan agama Islam merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk karakter dan akhlak generasi muda. Dalam era globalisasi ini, kita dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam yang relevan, efektif, dan berdaya saing. Nah, oleh karena itu,
pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Elia Agustina, kemudian ada Mbak Siti Nurfauziah, kemudian Qadarullah yang berhalangan hadir, akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di STTA Kutab Rumah Quran Malang, yang harapannya bisa menjadi referensi bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Baik, untuk penyebarannya akan saya lanjutkan. Di lingkungan pendidikan dasar Indonesia muncul kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan ilmu umum dengan pendidikan agama Islam secara holistik. Nah, menjawab keinginan orang tua agar anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki dasar spiritual dan akhlak yang kuat, STTA Kutab Rumah Quran Malang hadir sebagai solusi dengan menerapkan model kurikulum integratif yang memadukan kurikulum nasional dengan program tahfiz dan nilai-nilai keislaman. Namun, penerapan model ini menghadapi sejumlah tantangan seperti tuntutan standar nasional, kemudian keterbatasan waktu belajar, serta kesiapan sumber daya guru. Nah, meski demikian, kurikulum pendidikan agama Islam di lembaga ini bersifat dinamis dan terus berkembang melalui evaluasi dan penyesuaian berkala. Nah, studi ini penting untuk memahami realitas pendidikan Islam kontemporer di Indonesia, serta menjadi acuan bagi pengembangan pendidikan dasar Islam yang relevan dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang, kami merumuskan 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana konsep dan landasan filosofis kurikulum PAI di STTA Kutab Rumah Quran Malang, kemudian bagaimana perkembangan kurikulum PAI dari awal berdiri hingga kini, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan kurikulum tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi konsep dan landasan kurikulum PAI, kemudian mengkaji perkembangan historis kurikulum PAI, yang ketiga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum. Nah, STTA Kutab Rumah Quran Malang sendiri memiliki visi yang jelas, yaitu menghadirkan generasi muda GEI 2025, yaitu generasi emas Islam 2025. Nah, untuk mencapai visi tersebut, sekolah ini menargetkan 7 karakter utama pada peserta didik, yaitu yang pertama, memiliki iman yang kuat, yang kedua, mencintai Al-Quran dan As-Sunnah, yang ketiga, memiliki akhlak yang mulia, yang keempat, itqon dalam hafalan Al-Quran, yang kelima, mandiri, yang keenam, memiliki fisik yang sehat dan kuat. Yang ketujuh adalah mampu berbahasa Arab. Nah, inilah profil lulusan ideal yang ingin dicapai melalui kurikulum terintegrasi mereka. Nah, keunikan STTA Kutab Rumah Quran Malang, yaitu yang pertama ada prioritas pada penanaman akidah, cinta Quran Sunnah, dan pembiasaan akhlak yang mulia. Kemudian pembelajaran holistik menyenangkan, bertahap, dan berkesinambungan. Kemudian pembelajaran Al-Quran yang tersistem dengan rapi, hafal 30 juz Al-Quran dengan itqon bagi yang mampu. Kemudian hafal dan faham 142 hadis bagi yang mampu, serta belajar matan para ulama yang memiliki keberkahan ilmu. Yang terakhir adalah pembelajaran bahasa Arab setiap hari dan budaya sekolah yang diterapkan secara total. Nah, berdasarkan analisis, kurikulum PAI di STTA Kutab Rumah Quran Malang didefinisikan sebagai sistem terintegrasi yang dirancang bertujuan untuk mencetak peserta didik yang faqih, berakhlak mulia, dan hafiz. Nah, kurikulum ini bersifat integratif, yang artinya materi PAI tidak diajarkan secara terpisah, tetapi menjadi ruh dalam semua pembelajaran. Nah, selain itu, kurikulum ini juga kontekstual, yaitu mengadaptasi nilai-nilai kutab tradisional ke dalam struktur pendidikan modern. Kemudian landasan pengembangan berakar ada pada 3 pilar, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber nilai utama.
Kemudian yang kedua adalah kurikulum nasional sebagai pemenuh standar kompetensi umum. Yang ketiga yaitu sebagai kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat sebagai respon terhadap tuntutan zaman. Nah, perkembangan kurikulum PAI sendiri memasuki fase perkembangan yang lebih matang. Jadi SDTA Kota Purwokerto Malang melakukan transformasi signifikan dengan mengintegrasikan kurikulum nasional secara terstruktur ke dalam sistem pendidikan. Nah, perkembangan kurikulum di SDTA Kota Purwokerto sendiri dibagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama yaitu fase 1, fase awal, yang kemudian fase 2, yang kemudian yang ketiga adalah ada fase ketiga. Fase pertama adalah fase pada masa awal pendirian SDTA. Jadi di mana SDTA Kota Purwokerto Malang mengadopsi format kitab murni. Fokus utama mereka pada fase ini adalah penghafalan Al-Quran dan pembentukan akhlak yang mulia. Nah, metode pembelajaran masih bersifat tradisional seperti sorogan dan bandongan. Nah, apa itu sorogan dan bandongan? Sorogan adalah metode ajar di mana guru membaca satu ayat atau satu kalimat, kemudian siswa mengulangi bacaan tersebut. Nah, metode ini bertujuan untuk melatih siswa dalam membaca dan menghafal Al-Quran atau tiap-tiap kitab-kitab Islam lainnya dengan benar. Kemudian, sedangkan bandongan sendiri adalah metode ajar di mana guru membandingkan 2 atau lebih ayat kalimat yang memiliki kesamaan atau perbedaan. Nah, sorogan dan bandongan sendiri digunakan bersamaan itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran atau kitab-kitab Islam pada fase ini. Pada fase ini, integrasi dengan kurikulum nasional masih dalam eksplorasi. Nah, kemudian masuk ke fase kedua, SDTA Kota Purwokerto melakukan konsolidasi dan integrasi formal dengan kurikulum nasional. Nah, hal ini dilakukan sebagai respon terhadap tuntutan akreditasi dan kebutuhan siswa akan kompetensi yang terstandar secara nasional. Nah, pada fase ini, sekolah mengembangkan sistem dual track. Nah, di satu sisi mempertahankan program inti kutab, di sisi lain mengimplementasikan kurikulum nasional secara sistematis. Nah, beberapa inovasi yang muncul pada fase ini diantara lain adalah penambahan muatan lokal, kemudian diversifikasi metode mengajar, kemudian ada penilaian secara holistik yaitu kognitif, afektif, dan praktek. Kemudian fase ketiga, yaitu fase ketiga ini menandai era inovasi dan kematangan integrasi, di mana SDTA Kota Purwokerto Malang tidak hanya menyempurnakan muatan kurikulum, tetapi juga mentransformasi pendekatan pedagogis, lingkungan belajar, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan pengalaman pendidikan yang holistik dan relevan dengan tantangan zaman. Nah, fase inovasi ini ditandai dengan pendekatan joyful learning dan kontekstual, kemudian pemanfaatan teknologi. Yang ketiga ada penguatan pendidikan karakter melalui hidden kurikulum. Yang keempat adalah keterlibatan orang tua dalam ekosistem pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di SDTA Kota Purwokerto Malang itu merupakan suatu proses dinamis yang mengalami 3 fase yang seperti yang sudah disebutkan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam di SDTA Kota Purwokerto Malang merupakan sebuah konstruksi dinamis yang didefinisikan sebagai sistem integratif yang mencetak generasi yang faqih, berakhlak mulia, dan hafal Al-Quran. Nah, perkembangannya mengalami 3 fase utama, yaitu fase awal yang berfokus pada tradisi kutab dan penekanan kuat tahfiz dan akhlak. Kemudian fase konsolidasi dengan mengintegrasikan kurikulum nasional secara terstruktur, dan yang ketiga adalah fase inovasi terkini yang ditandai dengan integrasi penuh, pendekatan joyful learning, manfaatan teknologi, dan penguatan pendidikan karakter berbasis agama. Nah,
Seluruh proses pengembangan ini menunjukkan respon yang adaptif terhadap tuntutan regulasi, kemudian kebutuhan masyarakat, dan perkembangan pendidikan modern tanpa kehilangan identitas keislamannya. Saran sebagai rekomendasi pengembangan ke depan, kami menyarankan untuk terus mengembangkan keunggulannya. SDTA Kota Perumahan Quran Malang dapat mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama pengembangan sistem dokumentasi dan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua ada peningkatan kapasitas guru dalam media pembelajaran digital. Kemudian yang ketiga ada perluasan jejaring dengan kutab atau sekolah sejenis untuk bertukar pengalaman. Nah, dengan demikian lembaga ini dapat terus menjadi model pendidikan dasar Islam yang unggul dan relevan di masa depan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami terbuka untuk diskusi dan pertanyaan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ke Ibu Eli Agustina ya. Kita kembalikan dulu ke MC kita. Jangan ditutup dulu ya, kita mau lihat dari depan presentasinya apa, slide-nya. Baik, terima kasih kepada presentasi atau presentator hari ini kelompok 8, yaitu Ustazah Eli dan Ustazah Nur dan kawannya. Masya Allah, kita lihat cukup ini ya, Masya Allah, luar biasa, tapi nanti pasti ada komentar dari Dr. Runa. Nah, sebelum dibuka sesi tanya jawab dan diskusi, saya berikan kesempatan kepada Pak Duktur untuk memberikan atensi dari berkaitan dengan presentasinya dari kelompok 8. Kepada Pak Duktur dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Rizal. Bu Eli boleh di-share kembali presentasinya. Tadi sudah sangat bagus sekali ya. Masukan saya itu hanya 2 saja, tapi biasa. Yang pertama adalah dari sisi performance, terutama dari sisi slide-nya, gitu ya. Kemudian yang kedua nanti dari sisi konten. Menurut saya menarik ya. Namanya juga pembelajaran gitu kan ya. Tadi misalnya kalau di ranah akademik memang catatan pertamanya itu adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, termasuk juga penggunaan istilah yang harus tepat. Harusnya ini saya nanya nih ke Ustaz Jamaluddin nih. Ustaz Jamaluddin, dari slide ini secara EYD yang salah yang mana coba? Ada 3 kesalahan di sini. Yang mana coba? Atau ke Ustaz Rizal juga berdua deh. Ya, biar kita lebih atraktif gitu. Jadi jangan dari saya saja. Saya Jamaluddin sebutkan 1 kesalahan dari slide ini secara EYD. Apa ya? Ya, kelihatan kan slide-nya jelas ya? Tidak kelihatan. Kelihatan. Ya, sambil mikir boleh. Ustaz Rizal juga boleh 1 aja sebutkan kesalahan dari ini. Dibuat oleh 1, Pak Dokter. Oke, saya sudah Rahmat ya. Jadi Di dibuat SDTA. kemudian dibuat itu disambung, tapi buat sendiri itu bukan kata baku ya, sehingga yang lebih bagus itu adalah disusun ya, disusun gitu ya. Kalau dibuat oleh gitu ya, titik duanya betul. Oke, 1. Yang keduanya, mungkin mana nih? pasca sarjana ya, yang pasca sarjana di Ya, pasca sarjana itu betul ya, secara tulisan itu betul, memang dia disambung pasca sarjana dan wajib disambung. Cuman yang betul itu adalah bukan pasca sarjana, tetapi kita ini berada di program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Kalau nggak pakai program studi berarti Magister Pendidikan Agama Islam, karena itu adalah nama prodi. Kalau pasca sarjana itu adalah jenis level dari pembelajaran. Ya, di beberapa kampus yang memiliki lebih dari 1 prodi biasanya menggunakan sekolah pasca sarjana atau program pasca sarjana ya. Tapi kalau di STI itu dia menggunakannya adalah
program studi Magister Pendidikan Agama Islam ya. Kemudian ada biasa kata sambung ya, tidak menggunakan huruf besar kata-kata di situ ya. Nah, kemudian juga Quran itu nanti dipastikan walaupun itu istilah khusus ya untuk rumah Quran Malang gitu ya. Oke, lanjut ya Bu Eli nggak apa-apa ya. Next slide berikutnya kita lihat. Ya, secara ini sudah cukup bagus. Jadi kalau ada sedikit kesalahan, menurut saya sih itu justru malah asli, bukan buatan AI gitu ya. Kalau buatan AI itu hampir semuanya itu benar gitu ya. Oke, Bu Ali ini sebenarnya sudah cukup bagus gitu ya. Cuman sayang sekali. Jadi dalam bahasa Indonesia itu dia tidak ada kata sambung di awal kalimat gitu ya. Sehingga tidak ada menggunakan di lingkungan pendidikan dasar Indonesia tidak seperti itu. Jadi kata di itu dia adalah kata sambung, namanya menyambungkan, otomatis itu dia di tengah gitu ya, ada di depan, ada yang di belakang. Ini mesti dirubah nih. Kita tanya ke siapa nih yang bisa jawab di tiga baris pertama itu harusnya seperti apa tuh? Di lingkungan pendidikan dasar Indonesia muncul kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan ilmu umum dengan pendidikan agama Islam secara holistik. Nah, yang betul tanpa menggunakan kata sambung di awal kalimat, jadinya seperti apa kalimatnya? Mungkin pendidikan dasar di Indonesia mulainya. Gimana? Coba Pak Jamaluddin. Coba kayaknya salah kalau pendidikan dasar di Indonesia itu salah karena dia itu satu kesatuan di lingkungan pendidikan dasar Indonesia. Itu dia satu tuh, dia nggak bisa dipisah tuh. Iya kan? Di lingkungan pendidikan dasar Indonesia. Itu kan satu tuh. Nggak bisa. Pendidikan dasar Indonesia di lingkungan, udah beda lagi tuh. Rancu ya, rancu Bu Eli kalimatnya. kira-kira ini gimana nih pembenarannya nih? Apa ya? Ya, jadi Kalau ingat kalau bahasa Indonesia itu kan selalu menggunakan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, Pak Ustadz Agus, silahkan, kayak mau jawab nih. Gimana nih kalau pakai SPOK-nya? Subjeknya yang mana sih sebenarnya itu? kalau misalkan munculnya kebutuhan mendesak di lingkungan pendidikan dasar Indonesia untuk Munculnya mengintegrasikan. kebutuhan mendesak, oh ya itu dia masih bisa ya. Dia masih bisa walaupun dia dari kata kerja dulu gitu ya. Ini kayaknya biasa Atau baca kitab ini jadinya kata kerja dulu nih. Ya, jadi fiil baru fa'il gitu ya. atau mulainya Oh, dari kalau Indonesia pendidikan versi. agama Islam, Dari mana Pak Sejamaluddin? dari pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islamnya, pendidikan agama Islam dia lengkap juga tuh. Dan pendidikan agama Islam dia sebenarnya ini apa integrasi itu sebenarnya tuh. Nah, jadi gimana kalimatnya Sejamaluddin? Diambil dari awal ya, pendidikan agama Islam secara holistik, di awalnya dari situ. Kayaknya nggak tepat deh. Karena itu dia salah satu itu dia penjelasan sebenarnya itu. Iya, iya. Jadi integrasi ilmu umum dengan pendidikan agama secara holistik gitu. Ya. Nah, kalau mau sebenarnya dari integrasi, Coba integration saya gitu Ustaz. kan ya. Itu kan Coba. kata kata masdar lah kalau dalam bahasa Arab. Oke, itu ya. Nggak ada masalah, intinya jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat. Kedua, SDTA-nya karena di depan itu tadi tidak disebutkan sekolah dasar tahfidz Al-Qur'an. Itu sebaiknya jangan langsung SDTA tapi dibuat di awal itu selalu dibuat penjelasan dulu. Ya, jadi dibuat lengkap. Oke, kemudian ini nanti kayaknya dikurangin tulisannya terlalu apa ya, terlalu banyak lah tulisan jadi nggak enak gitu. Sebenarnya ini kan bisa dijadikan hanya 5 poin sebenarnya itu akan lebih menarik gitu ya. Terus latar belakang penelitian juga bisa dijadikan satu baris juga sebenarnya. Tapi ini kan karena geser ke sini gitu ya. Tapi intinya tadi jangan menggunakan kata sambung. Yang kedua jangan terlalu banyak menggunakan kalimat. Ini kan pindahan dari apa word gitu ya. Oke, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini saya langsung ke konten aja ya. Jadi langsung ke konten nih. Yang nanti bahasa hampir semua sama ya. Walaupun kadang saya suka ini juga sih saya apa singgung-singgung juga. Tapi intinya itu kalau Ibu Eli menggunakan pendekatan penelitian ini,
Saya mau nanya juga nih ke teman-teman gantian deh. Kira-kira dari pertanyaan ini bagian dari pengembangannya itu yang mana dari 3 pertanyaan ini? Yang bagian pengembangannya itu yang mana? Kalau bagaimana perkembangan kurikulum PAI dari awal hingga hari ini, dia lebih namanya itu kalau zaman sekarang itu adalah naratif, ya, naratif studies atau bahasa dulunya itu mendeskripsikan dari makanya tadi lebih ke arah deskripsi saja, deskripsi dari awal pendirian fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Nah, ya jadi itu dia masih hanya deskripsi saja. Ya, kalau yang pertama malah konsep landasan, ya filosofi dari kurikulum PAI ini dia sangat teoritis malah justru gitu ya. Ini mungkin dia sebenarnya hanya diletakkan di bagian dalam saja, tidak menjadi poin utama. Jadi pertanyaan penelitian sebenarnya rumusnya itu sebenarnya hanya ada 2. Jadi bagaimana bangunan sistem atau model atau bagaimana kurikulum ya pendidikan agama Islam di SDTA Kutab Rumah Quran Malang, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana pengembangan. Nah, pengembangan ini itu dari peneliti, ya, dari mahasiswa. Ya, walaupun mungkin bisa juga nanti dapat masukan dari karena kan pengembangan itu kan memang bersumber dari apa yang ada di sana, gitu kan ya. Nah, termasuk juga usulan dari yang dilakukan. Tapi bukan menarasikan, karena kalau menarasikan saja dia hanya sebatas mendeskripsikan, menarasikan, menjelaskan lah bahasa simpelnya. Belum ada pengembangannya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berarti nanti diganti 2 saja pertanyaannya. Oke, slide berikutnya. Ini gambaran rumahnya belum jadi, ini kayaknya perlu bantuan ini kayaknya nih, harusnya nih sekalian ini ya. Open donasi nih harusnya. Donasi, open donasi. Belum jadi tuh apa namanya. Jadi Sudah Pak, sudah jadi Pak. ini udah lama kali ya. Itu dulu ya. Belum ada. Oke, lanjut slide berikutnya. Ada niat terselubung itu. Ya ini juga sama, bahasanya udah bagus sebenarnya. Ini juga sama, dia tuh di tujuan penelitian ini dia tuh tidak ada unsur pengembangan, gitu kan ya? Kan mengidentifikasi konsep dan landasan kurikulum PAI. Ya ini boleh, sebenarnya di dalamnya udah termasuk include di dalamnya itu adalah ya mendeskripsikan kurikulum PAI di SDTQ Kutab Malang. Itu udah di dalamnya otomatis tuh, karena ingat kalau kita bicara tentang kurikulum, pasti pertama bicara tentang apa? Tujuan, ya, kemudian juga konten atau materi, kemudian prosesnya sampai kepada evaluasinya. Ya, nah tadi kalau model nanti kita masuk juga ke integrasi. Pertanyaan saya nanti adalah model integrasi seperti apa? Jangan-jangan ini bukan integrasi, ini itu adalah bentuk dari ya menambahkan gitu ya. Jadi menambahkan beda ya antara integrasi dengan menambahkan. Jadi kayak seperti kalau bahasa simpelnya itu jalan bareng gitu ya. Jadi antara Islam dengan Indonesia itu jalan bareng, itu udah sama-sama jalan, yang satu jalan, yang satu mungkin jalan ke kiri, yang satu jalan ke kanan gitu kan ya. Nah, itu dia integrasinya itu harus ada model integration. Integration modelnya itu seperti apa? Saya mau nanya itu, boleh dijawab ya Beli nanti ya. Jadi model integrasinya itu seperti apa sih? Atau jangan-jangan hanya oke, tadi termasuk juga yang disebut dengan kita hati-hati dengan istilah holistik misalnya gitu ya. Nah, seperti apa? Kalau mengkaji perkembangan historis kurikulum PAI, nah, itu sebenarnya nggak perlu karena dia kan sejarah di masa lalu itu dia bisa dimasukkan di latar belakang masalah. Karena kan kita pasti harus tahu sejarahnya, harus tahu pelaksanaannya, baru kita mengembangkan. Nah, menganalisis faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, dia masuk ke bagian evaluasi. Jangan lupa, yang namanya pengembangan itu pasti diawali dengan evaluasi. Mendeskripsikan, ya menarasikan itu yang pertama, langkah pertama. Langkah keduanya itu adalah mengevaluasi, dan langkah ketiganya itu adalah mengembangkan. Ya, pengembangan bisa dalam bentuk inovasi atau melengkapi pada bagian-bagian tertentu. Oke, slide berikutnya. Ini tahun 2025 ya udah lewat ya, berarti visinya harus diganti ini ya. Ya mungkin karena udah lama gitu ya. Nah, ini jadi gini, Bu Eli. Ini kan misi ya, yang 1 sampai 7 itu kan misi ya, atau mungkin lebih tepatnya tadi profil lulusan ya.
Kalau bahasa perguruan tinggi profil lulusan. Ini kan sangat luar biasa nih ya. Dia memiliki fisik yang sehat dan kuat, mampu berbahasa Arab, mandiri. Ini mandiri apanya nih? Biasa nanti kita akan kejar nih, misalnya satu aja. Coba tadi bentuk langsung ya, bentuk integrasi PAI ya dengan pengetahuan umum untuk mencapai dari poin nomor 6, yaitu memiliki fisik yang sehat dan kuat. Kayak gimana tuh? Ya kalau tanya satu-satu berarti gimana cara mengukur iman yang kuat tuh gimana ya Ustaz Rizal ya? Cara mengukur iman yang kuat itu kayak gimana nih ukurannya ya? Termasuk juga ukuran mencintai Al-Quran itu juga harus jelas gitu ya. Itkon dalam hafalan itu biasanya bisa terukur tuh hafal. Ya mandiri juga, ini mandiri apanya nih? Kan definisi mandiri itu banyak, mandiri macam-macam tuh. Ya mandiri di kelas satu, mandiri di anak-anak, mandiri di remaja, mandiri di orang tua, mandiri di lansia itu kan masing-masing berbeda. Kalau saya orang ekonomi mandiri itu berarti uang itu sendiri atau berdiri di kaki sendiri gitu ya, mandiri gitu ya. Kayak Bu Eli yang nomor 6 coba contoh saja. Kira-kira bentuk integrasi PAI dengan umum dalam mewujudkan memiliki fisik yang sehat dan kuat. Kayak gimana? Apakah integrasi atau mungkin ya bisa-bisa sendiri? Silakan. Dengan menjalankan sunnah-sunnah Nabi, misalnya kalau di SDT Kota Penokor Malang ini yang saya tahu, mereka menjalankan Tibu Nabawi, menyediakan kayak obat-obat herbal seperti madu, seperti itu, kismis, seperti itu. Kemudian ada juga ekstrakurikuler panahan, seperti itu yang berkuda, seperti itu juga. Jadi lewat itu mereka mengintegrasikan nilai fisik yang sehat dan kuat dalam itu, Pak. Oke, lumayan lah, 85-90 nilainya Welly. Insya Allah. Ya walaupun nanti lebih lebih detail lagi sebenarnya gitu. Jadi mungkin ada ya kalau secara spiritual itu secara agama itu tadi mungkin sholat duha, mungkin sholat tahajud itu sebenarnya bagian ya. Tapi kalau yang kelihatan umum ya mungkin mereka ada Jumat sehat gitu, ada apa senam atau lari atau mungkin olahraganya apa sepak bola atau apa gitu. Itu sebenarnya lebih tepatnya itu ya. Yang lain ini iya namanya juga ini sebenarnya visi ya bukan misi. Nanti kadang agak kurang tepat ketika menerapkan antara visi dengan misi dan juga capaian. Itu kan nanti dijelaskan lagi. Oke, slide berikutnya ya. Oke, ini bagian ini aja nggak ada masalah sih. Ya segini-gini aja Bu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu udah paling banyak tuh. Ya, cuman gambarnya kalau bisa jangan puzzle aja gantian gitu apa gitu ya. Ini kan penanaman akidah mungkin gambarnya Al-Qur'an gitu ya. Kemudian bertahap menyenangkan mungkin ada apa icon apa emoticon tersenyum gitu ya. Jadi biar agak relate lah bahasanya gitu ya. Jadi keunikan di SDTA Kutab Rumah Quran. Kita slide berikutnya ini cukup bagus ya. Ini kan memang ini materinya, kurikulumnya sebenarnya itu. Lihat ya pembahasannya. Nah, ini yang menarik ini. Jadi apa tadi pembahasan tentang ini juga karena buatan sendiri jadi salah kontekstual gitu ya. Kan kontekstual gitu ya. Nah, ini saya pikir tadi gambarnya ini keren banget ini. Saya pikir ada ditulis sendiri gitu. Ternyata mungkin hanya gambar aja gitu ya. Ada plan, ada apa cek dan sebagainya gitu ya. Tapi ini yang menarik itu justru di situ ada unsur sistem terintegrasi. Pertanyaan terakhir lah dari saya ya terkait dengan apa integrasi atau mungkin di slide berikutnya. Coba lihat. Ada slide berikutnya. Terus oke hasil penelitiannya ini jadi kayak ini ya kayak nah ini sama juga tadi ya jadi ini tuh adalah naratifnya bahkan evaluasinya yang dilakukan oleh peneliti itu belum ada apalagi untuk pengembangannya itu nanti ditambahkan dan nanti kalau untuk ini grup ini saya sampaikan itu ingat penelitian itu apa kecil sempit tapi mendalam jadi nanti ibu bisa fokus saja ke satu bagian saja jangan secara keseluruhan gitu ya. Misalnya tadi tujuannya, kemudian materinya, kontennya, konten pun materi pun itu pada kelas-kelas tertentu, tidak secara keseluruhan. Ya, kemudian prosesnya, metodenya, medianya pilih salah satu di kelas tertentu sampai kepada model evaluasinya. Ini kan belum disebutkan nih evaluasi seperti apa, pembelajarannya gitu ya. Oke, slide berikutnya kita habiskan dulu, baru nanti saya tanya yang tadi yang intinya.
Oke, ini tadi naratif, walaupun kalau saya dari orang luar misalnya gitu ya, saya akan mengatakan ya ini kan mungkin karena tadi betul sih pengembangan dalam bentuk kebutuhan pasar gitu. Artinya mungkin sama seperti pesantren Salafiyah. Pesantren Salafiyah dulu tuh mungkin hanya kitab kuning, Al-Quran ya bahasa Arab gitu ya. Tapi kemudian karena market, karena pasar, karena orang tua gitu pengennya ada punya ijazah, mulai dari ikut PKBM gitu ya. Beberapa teman di Kutab itu kan sebenarnya masuknya ke PKBM gitu ya. Kemudian juga mungkin ada yang menginduk juga gitu ya. Kemudian lama-lama, oh tambahin nih mungkin hanya bahasa Inggrisnya dulu atau matematika atau bahasa Indonesia, lama-lama nambah lagi itu memang sebuah proses ya. Tapi kita bukan menarasikan, tapi kita ada ide apa setelah yang sekarang ini. Itu baru pengembangannya gitu ya. Oke, slide berikutnya saya juga pernah penelitian di Kutab juga gitu ya. Jadi nanti kadang malah apa khawatirnya itu malah apa ya semacam jadi kekhasan dari Kutabnya itu malah menurun karena memang terlalu banyak tadi disebutkan juga mata pelajaran yang diajarkan itu. Oke, slide berikutnya ini fase-fasenya. Ini nanti dikumpulkan jadi satu menjadi bagian dari profil dan juga kurikulum. Jadi ini menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana kurikulum PAI di SDTQ, gitu ya. Nah ini kan jawabannya misalnya kurikulum PAI di SDTQ malah adalah sistem integratif yang dinamis. Nah, kita mau nanya nih, integratif itu seperti apa? Kemudian juga fase ketiganya, tiga fase, tradisional kutab. Nah, kita sebenarnya kalau master ini kita perlu hati-hati dengan istilah-istilah yang belum tentu benar. Ya, contohnya adalah tradisional. Apa sih sebenarnya makna tradisional? Apakah lawan dari tradisional itu adalah modern? Ya modern sendiri, modernisme sendiri itu kita perlu kritisi. Ingat, kalau yang namanya modernisme itu adalah faham, keyakinan, ideologi yang meniadakan adanya sesuatu yang goib, itu modern gitu ya. Tradisional kesannya itu masa lalu buruk atau mungkin tradisional itu ya yang tradisi-tradisi kayak gitulah gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Kalau kita mau berarti Islam tuh tradisional dong gitu. Nabi itu mengajarkan di masjid tradisional dong. Bukan seperti itu. Jadi perlu dipahami definisi tradisional dengan modern gitu ya. Oke, adaptasi dengan regulasi kebutuhan masyarakat dalam ujian itu pasti. Oke, satu pertanyaan berarti terakhir dari saya, nanti kita bisa diskusi. Sebenarnya sistem integratif seperti apa yang diajarkan atau yang diberlakukan, yang dilaksanakan di SDTA ya, tadi SDTQ, saya kebiasaan di SMPTQ ya, Rumah Quran Malang. Silakan Bu Eli nih. Jadi ada beberapa model integrasi sebenarnya jadi integrasi itu adalah gabungan antara mata pelajaran diniyah dengan umum. Ya, kita sebenarnya bukan membedakan itu ya, tapi yang ada di masyarakat seperti itu, gitu. Jadi kita integrasikan. Yang muncul adalah SDIT biasanya. Oke, silakan Bu Eli. Coba seperti apa sih integrasinya? Pada intinya sistem integratif yang dinamis, integratif sendiri itu kan penggabungan, Pak. Jadi di SDTA Kutab Rumah Quran itu memberlakukan materi diniyah 70% dan 30%-nya adalah materi umum. Nah, materi umum sendiri itu tidak lepas dari diniyah karena guru-guru di SDTA Kutab Rumah Quran Malang itu membuat modul ajar sendiri. Jadi misalnya walaupun di SDTA Kutab Rumah Quran Malang itu menginduk ke SD formal, tapi mereka diberikan kebebasan untuk mulai dari membuat modul ajar, membuat soal ujian sendiri. Jadi modul ajar yang mereka buat itu sudah disesuaikan dengan kurikulum diniyah yang ada di Kutab. Jadi semuanya dari kata-katanya, dari gambar-gambarnya itu sudah sesuai dengan kurikulum materi umum, materi diniyahnya begitu Pak. Lebih esensial, lebih ke esensi. Jadi bisa sebutkan nggak salah satu bentuk contoh integratifnya? Misalnya saya kasih contoh belajar bahasa Inggris nggak di sana? Belajar Pak. Oke, ketika belajar bahasa Inggris, ya apa sih nilai-nilai Islam seperti apa sih yang ada? Pertama bukan hanya di pelaksanaannya, tapi tadi di modulnya, di kurikulumnya, kayak gimana? Kalau di modul Yang ada ajar, di sana aja, nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah kira-kira gitu. Kalau belum diteliti ya nanti ditambah lagi gitu. kalau setahu saya, karena kan fokusnya di kelas 5 nih Pak.
Jadi Nah, ketika mengajar itu kalau spesifik di bahasa Inggris saya belum paham. Jadi kalau untuk di materi yang lain seperti kayak di IPAS seperti itu mereka menggabungkan dengan kebesaran ciptaan Allah seperti itu. Kenapa bumi itu bisa seperti ini, bisa maksudnya tidak jatuh. Kenapa tidak jatuh? Karena ada gaya gravitasi. Lalu akan mengerucut siapa yang menciptakan semua ini. Jadi akan tetap kembali pada pelajaran diniyah sendiri. Jadi ada akidah di sana, seperti itu ada fikih juga masuk seperti itu, Pak. tadi berarti di IPA ya. Pertanyaan saya Iya. pertama lagi, itu dia ada di modul atau kreativitas inovasi dari guru? Modul itu dikembangkan dan ada di modul yang dibuat guru, Pak. Intinya tadi yang misalnya ketika bicara tentang gunung-gunung misalnya gitu kan ya, karena di situ dikutip ayat Al-Quran, kemudian di situ Iya. disebutkan tentang itu ada di modul atau memang guru saja yang mengembangkan? Sudah ada di modul. Jadi gurunya membuat modul sendiri dengan memasukkan Ada di dalil-dalil. modul, maksudnya iya. Maksudnya gurunya kan buat sendiri. Nanti Iya, Bu Eli berarti harus ngeliat ini ya, kan ngajar atau apa di situ ya? Ada memang di modulnya itu ada ayat Al-Quran gitu. ada, Pak. Jadi ada dalil-dalil yang dimasukkan ke modul IPAS tersebut. Terus tadi misalnya itu yang pertama ya. Yang kedua kalau misalnya bicara tentang tadi tentang misalnya itu gravitasi misalnya. Gimana menjelaskan ke anak itu tentang gravitasi? Apakah gravitasi itu karena adanya tadi atau mungkin ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala atau kayak gimana tuh menjelaskannya tentang gravitasi? Uh, Tentang gravitasi, yang pertama kita jelaskan apa sih gravitasi itu, seperti itu. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Terus jika tidak ada gravitasi akan seperti apa? Seperti itu. Nah, semua ini ada pengendalinya seperti itu. Jadi ketika Allah sekali bilang, karena yang mengendalikan itu Allah, ketika Allah sudah bilang hancur maka akan hancur. Jadi selama Allah mengendalikan ini semua akan baik-baik saja seperti itu, Pak. Jadi enggak, ya mungkin karena kelas 5 sih tadi ya. Nanti kan kalau yang udah kelas naik itu bisa di ini kan lagi tentang integrasinya ya. Oke, terima kasih Bu Eli. Luar biasa lah ya. Artinya tadi, satu lagi tambahan nih bonus nih. Jadi kira-kira dari yang sudah ada ini di SDTA ini, apa yang perlu dikembangkan ini dari realitas yang ada? Seperti yang disaran itu, Pak. Ini, Pak. Jadi untuk dokumentasi dan penelitian tindakan di kelas. Nah, ini yang masih minim dilakukan oleh guru. Kemudian kapasitas PTK guru ya? dalam kapasitas guru dalam media pembelajaran digital itu hanya mungkin bisa dibilang baru 20% guru yang bisa akses ke sana. Seperti itu. Kemudian untuk perluasan jejaring dengan sekolah lain itu masih tergolong belum terlaksana seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kalau mau nanti satu aja sih, jadi nanti kan pengembangan ini masih dalam bentuk usulan gitu ya. Jadi bentuk pengembangannya ya lebih ke arah kualitas guru, kapasitas guru, dan juga media pembelajarannya. Ya, termasuk tadi sebenarnya metodenya juga perlu juga, atau mungkin secara umum tadi strategi bisa juga gitu. Jadi di kelas tertentu, kemudian di topik tertentu gitu ya. Misalnya tadi media pembelajarannya, kalau media pembelajarannya ini perlu diinovasikan, kira-kira apa nih ya yang bisa dikembangkan. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Kita kembalikan ke moderator MC kita nih. Silakan nanti ada yang mau bertanya, kita bisa diskusi sebelum masuk ke yang kedua. Masya Allah, luar biasa nih antara dosen dan presentator luar biasa. Sendirian, jadi nggak ada temennya, jadi dikeroyok. Ya, nah ada beberapa catatan Ana di sini terkait dengan penyampaian dari Pak dosen. Yang pertama adalah penjelasan Pak dosen tadi ya, untuk kita semua bahwa kita semua berada di magister ya. Beliau mengomentari apa namanya judul tadi ya di atas di awal tadi. Kemudian
eh, apa namanya? Yang kedua yaitu untuk kata sambung dia itu tidak boleh di awal, ya, harus berada di tengah. Kemudian dalam penyusunan kalimat SPOK-nya harus diperhatikan, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan apa namanya? Yang terakhir, eh, teman-teman sekalian, kita berada di magister, jadi dalam pemilihan kata-kata yang menurut kita itu asing, maka kita harus pahami kata-kata itu dengan baik. Eh, apa namanya? Kita buka sesi diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan materi dari kelompok 8. Bagi teman-teman, ada yang mau bertanya, mau menyangga, mau diskusi, kritik, saran, waktu dibuka. Pada antum dipersilakan. Bismillah, silakan. Assalamualaikum. Ya, izin bertanya. Masya Allah sangat menarik presentasi dari Ibu Eli ya. Yang Anda tanyakan berkaitan dengan tadi metode pembelajaran Al-Quran. Di situ ada sorogan dan bandongan. Seperti itu, Anda baru dengar istilah tersebut. Kalau sorogan menurut dari Bu Eli mirip talaki seperti itu Ibu. Talaki satu ayat, kemudian siswa mengikuti kemudian ada bandongan itu membandingkan ayat yang samaan seperti itu. Jadi seberapa efektif seperti itu Bu metode tersebut untuk mencapai visi yang itu dalam hafalan Al-Quran. Sementara di situ juga disebut 30 juz gitu. Jadi berapa persentase dari siswa yang ada di sekolah tersebut mencapai target tersebut? Itu Bu Eli pertanyaan Anda. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Di dalam visi itu memang tertulis hafal 30 juz Al-Quran, namun bagi yang mampu. Nah, di sekolah Jadi ini bagi yang mampu ya, Mas Tato tuh gitu. Iya, bagi yang mampu Pak, karena di usia SD yang setelahnya kita dipelajari, mereka juga belajar tidak hanya Al-Quran, kemudian juga tidak hanya tasin, banyak kitab-kitab yang lain juga, terus belum juga materi umum juga. Jadi kami tidak memberatkan anak untuk wajib hafal 30 juz. Cuma sekolah tersebut memprioritaskan menguatkan kemampuan murojaah harian anak. Jadi kemampuan murojaah harian anak itulah yang akan menghasilkan anak itu hafalannya kuat dan dengan sendirinya hafalannya banyak, seperti itu. Kalau lulusan pertama yang lulus itu alhamdulillah sudah 10 juz. Seperti itu Mbak. Kenapa nggak diinikan Bu Eli, nggak di istilahnya itu ya target, ada target moderat, target tadi paling tinggi, atau mungkin ya standar aja lah misalnya gitu, walaupun nanti bisa jadi memang menurun gitu, misalnya target ya udah 5 juz, 10 juz lah misalnya gitu. Jadi tadi agak lucu juga ketika ada istilah kalau mampu gitu ya. jadi lebih baik target yang jelas aja, nanti salah satu dari karakter kurikulum itu kan dia kejelasan gitu ya. Jadi bahkan harus kuantitatif, harus ya udah mau hafal berapa sih targetnya. Jadi nanti ketika mengevaluasi itu ketahuan, oh ternyata tidak nggak mungkin 30, mungkin hanya 20 atau mungkin rata-rata 10. Ya udah tahun depan kita targetkan 10 saja gitu. Mungkin nanti SD itu 10, SMP itu 10 gitu ya. Kadang SMP itu bisa 20, baru nanti kadang aliyahnya itu kadang hanya murojaah saja gitu. Ada juga yang tambahan 5 atau sampai 10 gitu. Jadi mungkin biar lebih ini, jadi kata-kata untuk tadi yang jika mampu gitu kayaknya agak sedikit ini, walaupun mungkin ada iklannya kayak 30 itu bahasa marketing dengan bahasa kurikulum kan berbeda ya. Kalau marketing kan memang biasa itu tinggi gitu ya, tapi kayak visi lah. Tapi kalau bahasa kurikulum kan harus clear, harus jelas, seperti itu. Masalah ini pernah saya tanyakan Pak, kenapa di visinya, termasuk visi ya Pak, itu tertulis hafal 30 juz Al-Quran. Namun setelah ditelusuri dari angkatan pertama yang lulus itu hanya hafal sekian, seperti itu. Apakah tidak ada target tertentu untuk mungkin satu anak saja yang bisa ditarget hafal 30 juz, itu mungkin
bisa menaikkan nama sekolah tersebut, karena biasanya sekolah ini kan seperti itu ya Pak ya, walaupun hanya ada satu anak saja yang berprestasi itu sudah bisa menaikkan nama sekolah. Nah, jawaban sekolah atau jawaban kepala sekolah waktu itu beliau bilangnya kami tidak ingin menargetkan anak, seperti itu. Seperti itu Pak jawabannya. Ya nggak apa-apa namanya. Jadi kami tidak ingin menargetkan anak, walaupun ada anak yang bisa ditarget, akan tetapi kami menghindari itu agar tidak ada kecemburuan sosial, seperti itu. Jawabannya seperti itu Pak. Dan beberapa wali santri pun katanya bilang tidak mau anaknya terlalu dipush, seperti itu Pak. Jadi iya betul. Betul. Iya. Kalau itu setuju jawabannya. memang justru dengan misalnya joyful sekarang itu kan memang tidak ada unsur pemaksaan dan justru memang mestinya itu memang justru anak itu senang belajar ya, tetapi dari sisi manajemen kurikulum sebenarnya itu ya. Jadi harus jelas karena nanti untuk mengevaluasi gitu. Nanti kalau mamanya tidak ada target gitu ya, target ya tadi targetnya dibuat 3 mungkin gitu, target tinggi itu 30 juz, target moderatnya itu 10 juz, target yang minimalnya itu adalah 5 juz gitu misalnya. Itu kan nggak bisa juga gitu kan ya. Jadi artinya sebenarnya kenapa harus ada target? Karena untuk tujuan evaluasi dan juga nanti peningkatan ya. Nah, tadi betul setuju karena mungkin karena tadi memang kan ada sekarang udah masuk ke fase ketiga ya di mana bukan hanya tahfidz Al-Qur'an saya tapi juga pelajaran umum itu juga sudah banyak juga gitu ya. Tapi yang menarik itu justru malah model integrasinya sebenarnya ya. Kalau ya mungkin kalau Al-Qur'an kan udah banyak sekali gitu ya integrasi tadi mungkin dari sisi IT-nya termasuk sainsnya dan itu biasa itu sesuai dengan kebutuhan sih memang kebutuhan dan juga pasar dari orang tua atau juga masyarakat yang ada di situ. Oke, terima kasih Welly ya. Jadi memang kalau kita peneliti ya apa adanya di sana gitu ya. Tinggal kita usulannya harusnya nanti berarti rekomendasi jangan kalau dalam kurikulum Pak, teori kurikulum itu dia mestinya tertulis jelas gitu. Maka tadi saya nanya ngejar juga, ini di kurikulum ada nggak nih atau mungkin inovasi atau strategi dari gurunya saja karena harus ada karena nanti untuk mengevaluasi di akhir pembelajaran. Oke, silakan kita kembalikan ke Ustaz Rizal nih. Baik, terima kasih, Masya Allah. Satu Bagaimana? lagi deh mau bertanya kali gitu ya. Boleh. Oh iya, kita berikan kesempatan lagi kepada forum. Oh, Masya Allah, silakan Ustaz Agus. Jazakallah khairan atas waktunya. Izin bertanya kepada presentator ya terkait tadi kurikulum tahfidnya ya, karena kan ini namanya SDTA ya, TA-nya itu tahfidzul Quran, bukan? Tahfidz Al-Quran, tahfidzul Quran. Itu kan berarti kan tahfidz Al-Quran ya benar-benar. Berarti secara nama itu menunjukkan identitasnya kan, bisa jadi itu adalah program unggulannya. Namanya program unggulan mesti kan tadi sampaikan Pak dosen mesti ada targetan, gitu kan? Targetan kalau misalkan bagi yang mampu dia ala kodrihinya ala kodrihi Indonesia ala kadarnya jadi kan jadi yang penting dapat seperti itu. Nah itu jadi mungkin ada ini apa namanya ada targetan minimal berapa kan minimalisasi standar minimalisasi. Kemudian kalau boleh tahu ini udah generasi keberapa tuh angkatannya Bu Eli? Dari alumni itu yang tadi yang dapat 10 juz itu berapa orang? Satu saja. Baru satu angkatan ya. pertama Pak. Alhamdulillah, bersyukur. Kalau angkatan yang sudah lulus itu 1, 2 sudah 5 angkatan kalau nggak salah. Ya Masya Allah, kita sendiri kan tamat SD 1 juz pun enggak kan. Kalau penasaran udah Masya Allah. Hanya saya dari segi ini kan kalau sekarang kan program tahfidz itu udah booming di mana-mana ya. Idealismenya juga Masya Allah kan itu. Kita pun yang orang generasi 80-an tuh terseok-seok mengikuti perkembangan sekarang kan gitu. Harus ngapal dan semisalnya. Ala kulihal mungkin ini ya masukan dari kita harus karena identitasnya tahfidz Al-Quran harus ada targetan standar berapa. Kemarin itu sempat saya bilang mungkin untuk merevisi tulisan 30 juz tadi seperti itu atau lebih ke kalau saya lihatnya
bukan ke sekolah dasar tahfidzul Quran lagi, lebih ke sekolah apa ya, SDTI mungkin ya, seperti itu. Jadi kemarin itu apa nanti di tahun yang akan datang itu akan merubah nama atau lebih ke merevisi visi, saya tanya seperti itu, kepala sekolah yang ada, karena yang ada itu kepala sekolah pelaksana, beliau jawabnya kami belum ada rencana untuk merubah nama dan merevisi misi seperti itu. Jadi agak saya juga sempat nggak tahu lagi mau seperti apa, karena yang pasti harapannya orang tua dari sekolah SDTA Tahfidzul Quran dengan maksudnya lulusan hafal 30 juz itu pasti akan banyak wali santri yang berbondong-bondong memasukkan anak ke sana, seperti itu. Nah, namun setelah di tracking lulusan di angkatan pertama hanya sekian. Kemudian di angkatan kedua itu malah turun, hanya 7 juz kalau nggak salah. Kemudian di angkatan ketiga 5 juz. Jadi semakin turun, bukan semakin naik. Jadi apa tidak ada evaluasi untuk masalah ini? Jadi jawabannya kami belum ada, maksudnya belum evaluasi, seperti itu jawabannya. Baik. Ya, karena kan kalau misalkan ada targetan ya, ketika tidak sampai targetannya itu solusinya seperti apa kan dari sekolah atau pembimbingnya seperti itu. Ya meskipun kadang ada yang juga terlalu berlebih, misalkan targetan 15 juz tamat SD itu kan, atau bahkan 30 juz, tapi ternyata sampai kelas 6 cuma 5 juz juga kan, seperti itu. Iya, benar, terkadang juga kan terkadang pula tahfidz itu jadi apa namanya bahasa sekarang marketing kan. Iya, bahasa marketing. Bahasa marketing. Ya kita sendiri di sini ya apa merintis ya, ini Ustaz, sharing aja ya. Kita merintis di sini. Silakan. Kota Markis kan kita awalnya dari membuka TK itu kan. Nah, alumni pertama itu TK. Masya Allah ada 2 anak memang punya bekal 2 juz. Selesai 6 juz ya itu kan. Selesai 6 juz. Jadi ya melihat potensi itu, kalau misalkan anak sekolah ke SD yang lain tuh kan, yang baru bisa jadi dari nol lagi. Nah, bismillah akhirnya kita buka putab, dan ini tahun kedua alhamdulillah. Jadi kelas 2 itu targetan, ketika ditanya wali santri berapa targetannya, ya kita 5 juz sampai kelas 6 itu udah sangat bagus. Nah, kalau bisa kan mungkin kan itu, dan itu tidak terlalu apa namanya dari capaian misalkan 1 tahun 1 juz sudah masya Allah kan, karena banyak pelajaran yang lain. Tapi alhamdulillah bismillah untuk sekarang kelas 2 baru 1 semester ini ada yang OTW 11 juz Ustaz. Yang satu lagi OTW 5 juz. OTW ya, berarti 10 lebih dikit lah ya. Ya, lebih setengahnya udah 10,5 dan. Iya. Ya, terkadang ketika kita standarnya nggak terlalu ini ya tinggi, nggak terlalu beban ke anak, kita pun nggak terlalu dikejar target ya. Karena kadang yang beratnya itu mempertahankannya. Tadi sebagaimana Bu Eli katakan kan, generasi pertama 10, berikutnya sekian. Sama kita juga di TK, generasi pertama kan orang melihatnya 6 juz, masya Allah. Yang berikutnya cuma 2 juz ya. Itu juga kan PR tuh. Jadi ya apa namanya? Karena objek dakwah juga anak didik juga beragam, permasalahan yang dihadapinya juga beragam itu kan. Belum lagi kalau menghadapi anak-anak yang seperti pembahasan sebelumnya di mata kuliah yang lain kan, menghadapi anak yang autis dan semisalnya itu kan semakin beragam permasalahan. Itu mungkin ya, jazakallah khairan atas semuanya. Oke, terima kasih Ustaz Agus ya. Menarik Bu Eli ya. Tadi Pak Ustaz Risa lagi izin dulu. Nah, di sini sebenarnya kita juga ditantang nih ya. Kalau saya melihat dari perspektif ilmu sosial dan juga kembali ke metode kualitatif itu, kadang ya menurut kita sebagai peneliti itu masalah gitu ya. Tapi bagi pelaku, subjek ya, itu nggak masalah, itu bukan masalah. Ini bagian dari dinamika. Ya, sehingga tadi sebuah nama awalnya adalah SDTQ atau SDTA, tapi kemudian karena
kebutuhan, karena perubahan dari demand-nya gitu ya, kemudian juga orang tua dan juga target yang atau mungkin tadi target yang mungkin semakin menurun, sehingga kemudian ya udahlah mungkin ke depan itu tadi bukan lagi SDTA, tapi walaupun mungkin namanya masih ke SDTA karena kan mungkin tidak mudah untuk merubah nama ya SDTA itu ya, sampai tadi juga masih menggunakan kata kutab juga, padahal kalau konsisten kutab misalnya yang saya pernah teliti kutab Al-Fatih itu ya beda lah, mata kuliah mata pelajaran itu berbeda ya, sehingga sudah SDTA, Tahfidz Al-Quran, kemudian juga pakai kata-kata kutab juga, tapi Al-Qurannya itu ya mungkin targetnya itu tidak menjadi andalan utama, walaupun tadi di visi, di iklan, di poster itu masih ini yang utama. Nah, itu dari sisi apa perspektifnya ilmu sosial ya, sehingga tidak melihat dari sisi norma atau sesuatu yang harus ada sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi memang berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dari subjek itu yang pertama ya. Yang keduanya tadi Bu Eli justru kalau mau mungkin nggak apa-apa next time atau kapan, justru memang tadi karena belum ada yang mengevaluasi, berarti ya lakukan evaluasi dari menggunakan misalnya modelnya Terry model, di mana evaluasi untuk mengfokuskan kepada hasil dari pembelajaran. Jadi pertanyaan besarnya itu adalah kenapa ya jumlah target hafalan itu menurun, atau kenapa bahasa umumnya adalah kenapa kualitas luaran dari SDTA ini menurun dari sisi jumlah hafalan Al-Qur'annya. Dan kita kan bukan nyari kesalahan, ya kita justru nyari solusinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kalau dari perspektif ilmu sosial juga sebenarnya kita juga bisa memotret tentang dinamika. Jadi dinamika lembaga pendidikan Al-Quran lah kita sebut ya, atau dinamika lembaga pendidikan agama Islam, dalam hal ini ada SDTA, di mana mungkin ya bisa jadi salah nih, mungkin di awal itu karena tren tahfidz Al-Quran itu begitu banyak gitu ya di mana-mana, sehingga kayak kita pakai SDTA tahfidz Al-Quran. Ya, tapi kemudian ternyata ya visi yang mulia ini ternyata tidak berbanding lurus dengan pasar. Tadi misalnya yang di Ustadz Agus juga masyarakatnya gitu ya, peserta didiknya, muridnya. Sehingga kemudian ya udah, apalagi permintaan, aduh jangan hanya Al-Quran saja dong gitu ya, pakai ini apa namanya, pengen dapat ijazah juga nih gitu ya. Kemudian juga ada lah bahasa Inggrisnya, ada matematikanya, ada bahasa Indonesia, lama-lama ya jadi SDIT gitu mungkin, atau SD biasa, SD Islam atau SD swasta gitu ya. Tapi itu justru bagian dari dinamika, bagaimana justru kita dapatkan nilai besarnya itu adalah bagaimana lembaga pendidikan Islam itu merespon dari perubahan yang ada. Nah, itu penelitian yang sifatnya sosial, nggak bisa pakai kuantitatif tuh seperti itu. Ah, itu ya termasuk juga tadi dari sisi evaluasinya. Nggak ada masalah ya. Jadi memang memang perubahan yang terjadi, dinamika yang terjadi itu memang yang mereka harapkan seperti itu. Kita nggak bisa dong. Ini kan SDTA harus Al-Qur'annya dong yang jadi prioritas, jadi unggulan. Ya nggak, karena kondisinya itu berbeda antara peneliti dengan tineliti. Jangan lupa tuh ya. Menarik nih, menarik sebenarnya itu. Jadi karena realitas sosial, pendidikan sebagai bagian dari realitas sosial. Kayaknya cukup ya. Kita kembali ke Ustaz Rizal. Kalau ada yang kelompok kedua, silakan bisa presentasi yang kedua. Kalau tidak, kita mau diskusi tentang mungkin bisa ngobrol-ngobrol tentang tesis. Silakan, Ustaz Rizal. Baik, Masya Allah, diskusi semakin hangat dan harus ditemani dengan kopi kopi hangat juga. Nah, habis dari satu. Masya Allah. Baik, untuk apa namanya presentasi dari Ibu Eli Agustina dan temannya, mungkin kita cukupkan, Pak Duktur. Ya. Baik dari apa namanya pertanyaan maupun sanggahan, masukan dan saran terhadap apa namanya materi presentasi yang telah di apa namanya sampaikan kepada kita sekalian. Selanjutnya mungkin kelompok 7 udah siap belum, kelompok 7? Ya, kelompok 7 ada yang siap atau belum? Kelompok Siapa 7, kelompok 7 grupnya? Ibu Eli, afwan, untuk kelompok 7, Ibu Eli ini sekretaris juga, Bu. Beduktur, Iya. jadi ada tanya langsung ke beliau. Paling rajin ya. Saya kemarin pesan gitu, jangan sampai mahasiswa itu, teman-teman itu merasa diberatkan gitu. Karena kemarin sempat ada amanah dari ketua itu, kelas RB jangan kasih tugas lah gitu kan, yang nggak usah diberatkan lah gitu. Udah hidupnya itu udah berat katanya. Masya Allah, Masya Allah. Nah,
Jika belum ada, mungkin di pending dulu ya Pak Dokter. Ya, betul. Kita bisa diskusi tesis sampai jam 6. Panjang, Ya. tenang aja. Nah, mungkin langsung ini aja kali ya Pak Dokter, diskusi tesis juga karena sepertinya kelompok 9, 10, 11 juga belum. Iya, berarti saya nanti belum lihat ke kampus lagi. Apakah istilahnya itu apa pertemuan itu tinggal berapa kali lagi? Karena kalau nggak salah ini hanya 12 kalau nggak salah itu saya ingat saya itu. Ya 12 pertemuan. Ya kemungkinan besar tinggal 1 atau 2 kali lagi kalau nggak salah itu. Ya nanti saya lihat jadwalnya di sana. Walaupun di grup ada yang tahu, ada yang paham nih. Kita sampai berapa kali pertemuan lagi? Ya masih di mute, Satrisal. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita mau diskusi tentang Sepertinya tesis sudah karena kebetulan saya pernah juga kemarin yang dengan Satris. Ya, silakan Satrisal dulu. sepertinya sudah pernah dikirim kalau kalau nggak salah 12 kali pertemuan Pak. Di saya itu Iya, HP-nya sering ini jadi kehapus iya itu. betul. Iya nanti boleh lihat-lihat lah ya. Nah, jadi saya ingat saya sih Siap. tinggal dua kali pertemuan lagi atau 1 kali malah gitu ya. Baik, nggak apa-apa. Sorry, Sal, kita diskusi aja ngobrol Baik ya ya terkait dengan untuk apa. ya. Kebetulan kemarin itu pengalaman yang di kelas 3B4 ya, saat Abdullah Selayar itu sampai terakhir kemarin saya dengan Dr. Hasan Bisri itu ke SMPTQ Fajri ya, kan, saya itu ya. Nah itu juga belum selesai-selesai semuanya gitu. Walaupun kemarin udah lumayan lah, sampai saya juga hampir 10 kali di kelas tentang pengembangan kemarin itu apa, pengembangan media gitu ya. Tapi belum selesai juga gitu ya. Tapi kayaknya kelas ini agak spesial gitu. Jadi kayaknya udah hampir selesai sih. Ya dari sisi mungkin yang ingin diketahui terkait dengan penulisan tesis, baik itu kuantitatif, kualitatif ataupun mixed method gitu ya. Nah, tadi kalau Satya Meludin saya sarankan sih jangan apa bukan jangan ya, nggak usah pakai mixed method lah gitu ya. Karena mixed metode misalnya pakai explanatory, action research ya atau apa bisa explanatory atau exploratory gitu kan ya itu terlalu apa ya bukan terlalu sih artinya khawatir tidak selesai karena waktunya kan agak pendek gitu ya jadi bisa lebih fokus nanti ada sih sebenarnya mixnya kalau boleh mengatakan mix bisa juga tapi tidak terlalu mendalam di kualitatifnya mungkin ada hanya ada wawancara dan sebagainya tinggal judulnya itu Rizal ya, kita bisa diskusi silakan yang mau bertanya, terutama mungkin yang masih belum, aduh saya mau tesis apa gitu ya, nggak tahu apa kemana gitu. Kemarin ada yang dari kelas itu juga simple menggunakan tafsir tematik maudhu'i ya, pakai surat Al-Lahab gitu ya, mungkin tahu kali gitu ya. Jadi bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam Quran surat Al-Lahab. Tapi saya mintanya itu karena beliau juga ustadz juga gitu ya ya minimal 10 kitab tafsir lah saya bilang gitu. Jadi kalau 10 kitab tafsir kan keren kan gitu. Jadi jangan jangan tafsir surat Al-Lahab kemudian cuma 1 kitab tafsir aja gitu ya. Janganlah namanya S2 gitu ya. Minimal sekali 2 tapi saya bilang harus bisa nih karena biasa ngisi pengajian Ustadz kan doa coba 10 kitab tafsir bisa tuh saya tentang nilai pendidikan di surat Al-Lahab. Oke, silakan boleh dipandu Baik. juga Ustadz. Baik, terima kasih Dokter. Kita tutup dulu untuk apa namanya presentasi hari ini. Terima kasih jazakillah khairan kepada Bu Eli dan tim yang sudah mempresentasikan materi perkuliahan pada sore hari ini yang merupakan tugas dari Dr. Runa Misno Hafizahullah Ta'ala. Untuk saat ini kita lanjutkan dengan sesi diskusi berkaitan dengan tesis ataupun masalah-masalah lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Bisa teman-teman semuanya kita bisa diskusikan dengan Pak Dokter.